wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton siaran kami, Abdipos YouTuber, dan kami sekarang berada di ruang Kepala Kasat Pol PP Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Pak Fauzi, yang didampingi oleh 2 kabit, 1 sekretaris Pol PP. Sekarang kami ingin sedikit berbincang dan mungkin banyak keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Kasat dan Pak Kabit beserta sekretaris berkenaan dengan tugas-tugas Pol PP di satu daerah, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir. Pak Kasat, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Pak Kasat, mungkin di waktu yang singkat ini Pak Kasat bisa menjelaskan tugas pokok dari Pol PP itu sebenarnya menjaga apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi pimpinan Dasi yang saya akan hormati, dan alhamdulillah syukur atas kunjungannya ke kantor kami Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Terkhusus tugas Satpol PP ini adalah mengawal menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kepala daerah yang terkait dengan pengaturan wilayah daerah, khususnya perda, produk hukum daerah, hukum daerah yang harus kita laksanakan, kita kawal pelaksanaannya. Itu antara lain tugas pokok kita itu, termasuk juga menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat. Tentunya ini kita dalam penegakan ketertiban umum ini kan yang kamtip masing dari kepolisian, bahkan jika perlu kita minta dengan TNI, termasuk pemangku kepentingan lain, karena ketertiban umum ini kan bukan hanya kita aparat, Pak Haji, artinya sinerginya jalan. sinergi jalan, alhamdulillah jalan. Tinggal lagi kita ke depan ini kan kita harus maksimal itu arti kata kita mulai dari dalam itu paling tidak pembenahan SDM. SDM ini harus kita perhatikan betul. Di Pol PP ini satuan polisi Pamong Praja yang menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lainnya, termasuk disiplin pegawai. Termasuk disiplin pegawai. Kalau kita akan menegakkan suatu aturan itu jangan dengan basah, jadi kita sendiri berada di depan, berada di depan itu juga dengan fasilitas dan sampras yang memadai. Tentunya dalam daerah ini kita tidak terperoleh kemampuan daerah tidak masalah, tapi semaksimal mungkin upaya yang ada dari kita tidak maksimal. Dalam keadaan sebelum ini kerja tetap fokus kita tetap kita laksanakan. Berapa banyak personil Pol PP di Ogan Ilir yang Pak Kabit? Kalau kita bicara personil Pol PP ini bicara Indonesia, Pol PP Indonesia ini isinya banyak honor. Ogan Ilir. Ogan Ilir ini kalau aparatur sipil dengan ASN, PNS cuma 23 orang, tapi anggota yang non PNS itu jumlahnya 230 orang. Mendekati 230 orang itu sebagian kita sudah tugaskan, kita tempatkan di objek-objek vital pemerintah daerah, termasuk di rumah pejabat-pejabat pemerintah, kan? Termasuk di perkantoran. Dengan jumlah 200 personil di lapangan. Kalau disetapkan 20. Itu sudah maksimal. Sudah cukup. Berdasarkan ini cukup. Tinggal optimalnya belum. Belumnya gimana? Karena terus terang anggota kita ini kan sebagian ada yang belum terlatih. Selaku anggota Pol PP ini ada yang belum terlatih. Karena untuk melatih itu memerlukan kayak artinya selama ini masih banyak yang belum dilatih. 50% belum terlatih. Ada yang sudah dilatih. Ada, tapi itu sudah lama sekali, Pak. Sejak Ogan Ilir berdiri, 17 tahun ini minim sekali pelatihan itu. Jadi tugasnya sekarang ini banyak yang alami. Kita berikan bekalan apa yang kata kita internal kita ya. Kalau di kecamatan ada juga, Pak? Belum.
Belum ada. Karena kecamatan itu kan karena secara ex officio Terantib untuk camat itu membawa seksi terantib. Oh, jadi dia otomatis. Otomatis dia dari pihak kecamatan bisa merekrut untuk tenaga POPP di intern mereka, di internal mereka. Tidak bisa, Pak. Oh. Dia bisa minta, sebenarnya kalau Pak Camat perlu minta dengan kita tugaskan. Iya. Kita misalnya dia untuk minta personil sekian orang untuk tugas, bisa kita siapkan. Tapi sampai sekarang ini ya kita welcome kalau Pak Camat minta, kita berikan personil sesuai dengan jumlah yang diminta dan itu pun sesuai kebutuhan yang memadai lah. Ya. Perda-perda apa saja yang sudah dijalankan, Pak? Perda yang kita jalankan ini kan yang jadi pengawalan kita nih, apalagi sekarang ini perda masalah terantib. Iya. Ketertiban termasuk pengaturan. Apalagi sekarang ini Contohnya? Terantib itu contohnya kan masalah misalnya sapi, di samping ada perda hewan peliharaan sapi berkeliaran, nah itu menjadi wilayah kita juga tantangan kita, Pak. Hambatan kenapa sampai sekarang ini masih kelihatan masih banyak berkeliaran? Jadi mohon maaf ini bukan kita menyudutkan ya. Peternak kita ini kan masih bukan peternakan tradisional ya, karena dulunya dia punya habitat masih ada bukan ini masih lapang padang-padang pengembalaan. Tapi dengan ada pembangunan sekarang ini kan lahan padang gembala itu kan tergerus sudah, apalagi sekarang dengan pembangunan. Nah, sejalan dengan waktu peternak ini kan berkembang biak banyak. Kami sudah persuasi dengan bertemu mediasi dengan peternak dengan gembala, bahkan kan melibatkan kepolisian, camat, kades, lurah. Artinya perda tentang peternakan itu sudah jalan, kan? Sudah jalan. Mentoknya kira-kira kenapa? Mentoknya perda pengatur hewan berkaki 4 itu mentoknya itu kan tingkat penindakan. Tidak jelas atau kurang tegas? Sebetulnya karena perda itu sudah lama ya. Tahun 2005 ya. Ya, pertama kali. Tahun ini pada 2005 ya. Itu di situ perda itu hanya sebatas kepala desa yang bisa mengeksekusi lahan sapi atau hewan berkehidupan itu atau kerbau itu. Artinya perda itu harus direvisi. Dan sekarang sudah diwacanakan DPR minta sudah ini. Iya, sudah diwacanakan untuk kita. Sudah di draftnya mulai. Ya, artinya ya ulang. Dengan sekarang masih beredarnya peternakan sapi di kota, artinya bagi itu sudah maksimal. Kami cuma batas cuma mungkin perdanya yang tidak kuat. Iya, kita nak tahan tidak bisa Pak sapi hanya tidak. Iya, iya. Tahan sapi atau dalam kehidupan itu. Ya kalau terjadi apa-apa yang pernah itu kan siapa yang bertanggung jawab kalau kita tidak jelasin. Iya. Sampai kita tutup. Iya. Bakal sekali. Transit ya Pak Zari? Iya. Transit. Tapi baru masalahnya Pak. Bagaimana program ke depan tentang transit? Kita untuk bidang transit ini ya bahasa kasar makanya kita akan yang pertama ya kita revisi perda tadi Iya. masalah hewan nanti ya masalah yang lain lah Kalau di pasar itu gimana itu pengamanan, sistem pengamanan? Pokok pasar itu kan sekarang ini Pak Bupati memerintahkan kami mengamanatkan kepada kami pasar Indralaya, pasar Tanjung Raja, penataan ulang plus penertiban Pak. Ya, ya. Ya kita Pak penertiban pasar ini kan satu sisi juga itu lahan pekerjaan-pekerjaan. Tapi kalau dia sudah ya, kalau sudah punya lapak, ya. Sementara ini daerah pelata. Paling dia punya solusi kalau dia itu ini manfaat kalau Artinya penataan dari awal ya, mesti dari awal kita harusnya dari kepala pasar itu ya. Nah, ini yang di rumah kita ini pasarin kemarin kita baru pasarin di waktu di rehab itu bakaran setelah pasca kebakaran itu kita pada waktu penempatan kita ikut mengatur mengerti panggilan kita mengawal. Tapi sejalan waktu tambah kriteria tambah.
Jangan kita benarkan ke depan ya. Artinya kendala bagi konflik di daerah-daerah seperti itu. Iya, kita pun narkotik ini jangan kita sendiri. Iya. Termasuk dinas perhubungan, Iya. pasar, termasuk dengan camat, termasuk dengan pedagang sendiri kita berikan pengertian. Ini harus kolaborasi. Iya, Pihak terkait. pihak terkait benar. Iya. Pak Serkais, apa saja yang dikerjakan di konflik ini tentang kesehatan, apa masalah administrasi saja atau menyangkut juga masalah-masalah keamanan tentang daerah? Ya, terima kasih. Kalau di sekretariat itu kan masalah administrasi perkantoran. Ya. Jadi untuk teknis lapangan kita sudah punya bidang-bidang. Jadi Ya. bidang-bidang ini yang menangani teknis di lapangan. Di lapangan. Ya. Nanti kita yang atur dari sini. Ya paling kita menerbitkan untuk penandatanganan surat perintah, Ya. tapi untuk teknis lapangan ya sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau Sudah ada pasukan ya, tersendiri. khusus. Jadi kita cuma sebatas administrasi di kantor. Di kantor. Lalu Linmas, Pak ini, kedepannya bagaimana? Sekarang pendaftaran ulang di bidang rem itu masalahnya data dan informasi. Ya. Jadi mungkin dari awal ini untuk tahap awal kami memakai coba cari data yang lebih konkret tentang satu Mas dan beberapa proyek yang memang termasuk ya rawan mungkin atau memang daerah yang perlu dibenahi. Nah kami di bidang itu data informasi dan mobilisasi. Iya. Kalau di Linmas ini ruang lingkupnya apa saja ini kan? Tugas-tugas Linmas itu apa saja? Perlindungan masyarakat jadi sebetulnya seluruh Ya perlindungan itu kira-kira bagaimana? ya kepentingan masyarakat dan termasuk juga ya mungkin salah satunya dari pasar jadi juga termasuk perlindungan masyarakat itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan untuk menghindari masyarakat ya kebetulan ada kemungkinan kita jadi masuk perlindungannya ke situ. Tapi ke depan sudah kita tata untuk dilaksanakan. Iya. Linmas itu perlindungan Perlindungan masyarakat. masyarakat. Pak Kasat OPJ mungkin ada waktu. Sebelum di akhir ini Pak, Ya, saya. antara Linmas tadi. Makanya Linmas ini kalau dulunya Linmas ini melekat ini ke Bangko, tapi karena Linmas ini perlindungan masyarakat, kita ada Permendagri yang mengatur penyelenggaraan transport dan Linmas. Iya. Linmas ini kan selama ini kita gubernur tuh ada momen PKD, pilkada, pileg. Nah sekarang kalau bisa Linmas itu kami secara fungsional di kecamatan desa itu kan Jangan momen-momen tertentu. jangan. Linmas itu ada di desa. Anunya apa akar ke tempat bekerja Linmas bahannya deh. Linmas terjadi karena Linmas berdaya kan Linmas itu untuk perlindungan masyarakat termasuk masyarakat pengemudi api bisa dari travel lain. Karena Linmas itu sesuai dengan amanat aturan yang lebih tinggi kan dimungkinkan untuk dibiayai oleh APBN dalam hal ini dana desa. Karena yang bersentuh langsung yang perlu langsung itu kepala desa atau lurah dengan Linmas itu. Masyarakat ada hajat persedekahan, musim kemarau ini kering, perlindungan masyarakat itu menjaga perantin. Kalau dulu kes Bangpol ya, kes Bangpol dulu kan Linmas itu. Berapa lama itu dari kes Bangpol pindahnya ke Tol itu? Itu 2014, tahun 2014 kembali ke PKP dalam struktur Kementerian Dalam Negeri itu kan. Jadi di desa itu satgas Linmas secara fungsional kepala desa. Di kecamatan satgasnya itu camat. Kami koordinator di lapak di kabupaten yang punya wilayah lapangan itu di desa. Tapi sekarang dari itu diminta OTP yang Kita membina yang kita membina membekal ini. Karena personil yang menyiapkan itu Linmas itu di desa terluar. Pak Kasat tadi juga di sini kan juga mengkoordinir masalah kebakaran. Ya, Nah, ya. sinergi antara OTP dan kebakaran ini bagaimana bos? Jadi Polpi tidak terbakar satu perangkat daerah yang dalam satu naungan. Ya. Dalam satu naungan pemadam kebakaran adalah bagian dari Polpi ini ada suatu bidang penyelamatan kebakaran. Ya. Karena tugas itu tugas Rantim Punar Linmas juga termasuk salah satunya kan menjaga ketentraman kalau kan resah misalnya ada apa kan bikin resah. Nah itu sekarang ini masih dalam naungan kita otomatis penganggarannya masih kita. Tapi kalau kita melihat skala pekerjaan luas pemadam kebakaran ini, makanya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan itu pemadam kebakaran ke depan harus menjadi dinas tersendiri, tidak di bawah perangkat daerah lagi. Nah, alhamdulillah syukur Pak Bupati kita segera merespon, sudah diajukan ke DPR, sudah ketok palu diperdakan untuk jadi dinas tersendiri.
sekarang dalam proses evaluasi gubernur. Insya Allah 2022 terjadi penguatan kelembagaan merupakan menjadi dinas tersendiri, akan ada kepala dinas tersendiri, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Bukan saja dia urus pemadam kebakaran Pak, termasuk penyelamatan. Kalau di daerah-daerah yang sudah berdiri, contoh yang sudah konkret seperti di Jakarta, di Bandung itu, termasuk masyarakat yang dapat musibah di rumah, diselamatkan, masuk sumur, ya, listriknya, konseling misalnya belum bakar nih, itu include. ya, Ada kena stroke, itu dia menyelamatkan. ya, Termasuk ada sarang tawon, iya, iya. ada pendidikannya ya Pak. Pendidikan. Kembali dengan operasional. Kalau Portip ini kan banyak di luar, Ya. tapi sarana operasionalnya bagaimana? Kendaraan misalnya atau apa ya, peralatan untuk kepentingan itu. Sampai saat ini kami masih menggunakan sarana yang ada yang sudah tua. Bahkan kami ada 2 unit, kemarin itu ada 1 unit mobil patroli pickup. Ya. Itu pun sudah tua sejak berdiri Kabupaten Nagari 2005. Kemarin waktu camat itu dibeli mobil baru, mobil banyak diparkir sini Pak. Ya. Pak, anu lagi kami rekon, kami menghadap waktu itu Pak Sekda, Pak Herman minta pakai benar itu untuk operasional kami. Jadi ada 2 kan, itu pun mobil sudah tua tahun 2005-2006. Itu yang apa namanya? Bilang hutan banyak tuh. Bukan, terus cuma 1 gitu, Dalmas, satu. Damas. Ya, 1 untuk angkutan anggota kan. Iya. Kalau mobil minibus itu ada 2, camat kami renovasi, kami perbaiki. Yang kalau kendaraan roda 2? Hah? Kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 itu sebetulnya kita perlu kendaraan roda 2 untuk patroli atau dalam kota, Iya. ataupun untuk pengawalan kepada daerah dalam kota bisa. Tapi sampai sekarang ini itu tadi sudah kendaraan kita sudah terbatas dan sudah tidak memadai. Mudah-mudahan Bupati. Insya Allah kami berharap, kami optimis Bupati akan memperhatikan ke depan. Iya. Pak Kasat, BPT di akhir waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat, kepada anggota kita tetap berdisiplin. Ya, pertama kepada anggota saya beberapa sempat tidak bosan-bosannya Pak ya. Tiap apel, tiap tempat saya berikan himbauan bekerja ini dengan hati nurani, karena kita datang ke sini sudah mengikrarkan diri untuk menjadi anggota Polri. Mari kita bekerja bersama-sama di atas satu naungan kita dan atas satu komando kita. Kita begawi, kalau nggak begawi ya sudah berhenti apa ya. Datang sini nak begawi, nak jadi Polri. Bukan cari gaji. Bukan, mohon maaf, bukan tempat pelindung, tempat pengangguran, bukan. Ya. Bukan, mohon maaf. Berkenaan dengan salary anggota kita yang kuno, bagaimana? Lancar? Alhamdulillah saya, nurani saya Pak, kalau sudah bicara honor itu saya takut sekali kalau honor itu terlambat. Alhamdulillah begitu Ya, gitu. ya. Macam hari ini untuk honor bulan Juni sudah keluar hari ini. Ya. Kita bayar di akhir bulan kan, Ya. karena bekerja dulu baru. Alhamdulillah. Kalau standar UMR, Kita kepengennya Pak, kalau memang Pagu itu pengennya begitu, Pergub juga pengen begitu, tapi ketika kita atur keuangan Pagu yang belum mungkin. Pak Kasat mungkin nggak tenaga honor itu nantinya mereka bukan untuk misalnya prioritas untuk menjadi PNS. Sebetulnya Pak, kalau mau menjadi PNS itu kan tergantung undang-undang kebahan kita ASN kita. Ya. Akomodir Di undang-undang itu. termasuk juga kan ya kalau mungkin kamu bupati masih punya PNS seperti itu aku berani Pak Bupati ini kinerja bagus dan wajar dia PNS bisa kan zaman kemarin di bupati ya. Sekarang bupati pun susah untuk melaksanakan itu karena dalam ASN ini kan Iya. testingnya dengan kemampuan sendiri, hasil sendiri bisa dilihat. Iya. Cuman ada harapan ke Pak Bupati yang muda ini minimal honornya dinaikkan. Kita berharap seperti itu Pak, tapi honor naikkan satu, tapi kinerja kita harus kita lihat, tunjukkan maksimal. Jangan hanya pengen berlindung Pak, honor naik banyak anak pegawai di situ. Tapi Kalau sekarang banyak yang berlindung. alhamdulillah tidak lagi Pak. Kemarin itu kurek tarik kalau Iya, iya. kantor. Ketika perlu minta lagi secara resmi. Iya, Alhamdulillah. Artinya kinerja tetap dipacu, disiplin pun Iya. dipacu. Ya kita pun bekerja ini kan di saat supaya kondisi kekeluargaan itu tetap dibina Pak. Iya, iya.
kita jangan arogansi, namanya juga anak-anak ini datangnya ada yang belum terdidik untuk jadi SOP POPP, jadi kita terus Ya. kita mau iya. Pak Kasat kalau masih ada lagi silakan dibuka kalau memang tidak ada. Masih ada kawan-kawan? Silakan Pak. Masih? Ya, silakan Pak. Ya, saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif singkat kami dengan Kasat Pol PP dan dua kabit sekretaris Pol PP sore hari ini. Mudah-mudahan ini ada menjadi masukan semua pihak untuk maju Pol PP bekerja lebih rajin dan menunjukkan disiplin yang kuat sehingga berkualitas. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.